Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita kesehatan, kemudahan dan menjaga kita di mana saja dalam kondisi apapun di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, yang masih memberi kesempatan, yang masih memberikan umur untuk kita selalu beribadah, atau yang memberi kesempatan kepada kita untuk menjalani sisa-sisa kehidupan. Kita tidak tahu sampai kapan. Yang jelas kita jalani sesuai dengan takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga hidup kita senantiasa dalam keberkahan. Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berpegang teguh dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbagai nikmat dan karunia yang tidak akan mungkin kita hitung. Berbagai rahmat yang tidak akan mungkin kita ketahui keseluruhannya, karena rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Alhamdulillah awalan wa akhiran wa zahiran wa batinah. Kemudian salawat dan salam mari kita perbanyak. Mari kita senantiasa bersalawat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari yang mulia ini, Yaumul Jumu'ah, Sayyidul Ayyam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam merintahkan hal itu, untuk kita banyak bersalawat kepada beliau sebagai bukti di antara bukti yang menunjukkan kecintaan yang tulus kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Kembali Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita lewat layar kaca pada kesempatan yang mulia ini. Seperti biasa, kita mengkaji akidah, mengkaji landasan agama Islam ini, akidah ahli sunnati wal jamaah, yang sebagaimana yang selalu kita ulang-ulang, kita sampaikan bahwa akidah merupakan modal kehidupan seorang hamba. Seorang yang tidak mengenal akidah yang benar, hidupnya akan terombang-ambing. Hidupnya akan diselimuti oleh kebingungan dan kebimbangan. Boleh jadi dia meyakini, tapi sungguhnya dia yakini itulah kesesatan dan kebatilan yang dianggapnya sebagai kebenaran. Ini adalah musibah yang paling besar. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, pembahasan akidah Ahlussunnati wal Jamaah yang kita sadu dari kitab yang ditulis oleh, atau risalah yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, ya sudah hampir sampai ke penghujung ya pembahasan akidah ini. Kemungkinan ini pertemuan sebelum terakhir. Ya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua, kemudahan dan kesempatan untuk bisa kita menyelesaikan pembahasan kitab ya Aqidah At-Tahawiyah. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip akidah ahli sunnah, ada baiknya pada kesempatan yang mulia ini saya berbicara
mengingatkan diri pribadi dan seluruh kaum muslimin, para pemirsa, pendengar di mana saja berada. Kita sekarang berada di penghujung bulan Dzulqa'dah. Kurang lebih 4 hari kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Perlu diketahui bahawa 10 pertama bulan Dzulhijjah merupakan hari-hari yang sangat mulia. Kita bersyukur kepada Allah bahawa dalam agama Islam ini, bahawa Allah telah memuliakan kita dengan Islam ini. Jadi dalam agama Islam ini, dalam syariatnya, akidahnya, semuanya adalah kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih hari-hari, waktu, bulan-bulan yang Allah berikan keutamaan dan keistimewaan pada hari-hari dan bulan-bulan tersebut. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Rabbmu yang menciptakan dan yang memilih, bukan tiada pilihan bagi hambanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan adalah bulan yang paling mulia, dan memilih hari yang paling mulia dalam satu pekan adalah hari Yaumul Jumu'ah, dan memilih hari-hari yang paling mulia di dalam bulan-bulan yang Allah ciptakan, yang telah Allah tentukan, adalah hari-hari pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita, jangan sampai terlewatkan, jangan sampai dilewatkan dan terlewatkan untuk beribadah, untuk memanfaatkan, memaksimalkan ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang akan kita hadapi. Jika seandainya Allah masih memberikan kemuliaan kepada kita untuk hidup di hari-hari yang akan datang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-'ashr wa min hadhihi al-ayyam." Qalu wala al-jihad fi sabilillah, qala wala al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi fala yarji' bi syai'in min dhalik, fala yarji' bi syai'in min dhalik. Kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari yang paling mulia yang beramal saleh, melakukan amalan pada hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jal daripada hari-hari 10, yaitu maksudnya 10 bulan Dzulhijjah, 10 pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, bagaimana dengan jihad fisabilillah ya Rasulullah? Karena jihad merupakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia. Seorang yang terbunuh dalam peperangan, dalam jihad fisabilillah, jika dia tulus dan ikhlas, adalah mati syahid. Kemudian bagaimana Allah memuliakan mereka seandainya Allah berikan kehidupan? Sungguh dia telah meraih keutamaan dan kemuliaan yang begitu besar. Jihad fisabilillah, menebarkan agama Allah, menebarkan Islam. Maka kata Rasulullah SAW, juga jihad, kecuali dalam kondisi seseorang dia keluar dari rumahnya, membawa dirinya dan hartanya untuk berjihad di jalan Allah, kemudian
dia tidak kembali lagi dengan sesuatu apapun, baik dirinya atau hartanya. Artinya dia mati syahid. Ikhwatal iman rahimakumullah. Dalam sebagian riwayat disebutkan, ma min ayamin ahab wa a'zamu inda Allah min hadhihi al-'ashr. Atau ma min ayamin al-'amal fihinna ahab wa a'zam inda Allah min hadhihi al-'ashr. Ada hari-hari yang lebih dicintai, beramal soleh di dalamnya dan lebih agung di sisi Allah daripada hari-hari 10, yaitu 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian kata Nabi SAW, fa'akthiru fihinna min at-tahlili wat-tahmidi wat-takbir. Maka perbanyaklah di hari-hari tersebut untuk bertahlil. Ini tahlil yang disyariatkan, mengucapkan la ilaha illallah, wat-takbir, dan bertakbir Allahu akbar, wat-tahmid, dan memuji Allah, alhamdulillah. Perbanyaklah mengucapkan 4 kalimat yang paling dicintai Allah subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Semua ketaatan yang wajib dan yang sunnah, terutama solat 5 waktu, itu merupakan amalan yang paling mulia dilakukan oleh seorang hamba, amalan yang paling agung, yang paling besar pahala dan keutamaannya yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Menjaga solat 5 waktu, baik kaum lelaki berjamaah di masjid, berpuasa, qiraatul Quran, berzikir, amar ma'ruf nahi munkar, birrul walidain, silatul rahim, dakwah ila Allah, ta'limun nas al-ilm an-nafi', mengajarkan ilmu yang bermanfaat, ya, it'amut ta'am, memberi makan al-fuqara wal masakin, orang-orang yang membutuhkan, ya, semua amal kebajikan sesuai dengan kemampuan seseorang. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, ini peluang dan kesempatan emas, jangan dilewatkan dan jangan terlewatkan. Dilewatkan berarti disengaja, sengaja dia lewatkan, terlewatkan dia lupa. Maka saling kita mengingatkan, suami ingatkan istrinya, istri mengingatkan suaminya, mengingatkan anaknya, keluarganya, karib kerabatnya, orang tuanya, dan orang-orang yang cintai karena Allah. Mari kita hidupkan, ya, sunnah Nabi kita. Mari kita berlomba-lomba mengamalkan wasiat Nabi kita dan perintah beliau sallallahu alaihi wasallam demi kebaikan kita semua. Kalaupun seorang ingin berpuasa dari pertama Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah diperbolehkan. Terutama 9 Dzulhijjah itu Yaum Arafah, yang dalam hadis sebutkan Nabi SAW, "Nihtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata al-madiyah was-sanata allati ba'dah." Aku berharap kepada Allah, itu harapan Rasul kita, semoga puasa Yaum Arafah menghapus dosa setahun yang silam dan setahun yang akan datang. Subhanallah, Allahu akbar. Dan para ulama menjelaskan bahwa hari-hari di 10 pertama bulan Dzulhijjah itu lebih utama dari 10 terakhir Ramadan. Bahkan sebagian menyebutkan lebih utama dari 10 malam terakhir Ramadan. Karena 10 malam terakhir Ramadan itu disebabkan, ya, karena ingin meraih satu malam yang lebih beda 1000 bulan, itu Lailatul Qadar. Jadi dia mengikuti keutamaan malam Lailatul Qadar, sehingga dihidupkan malam-malamnya untuk meraih malam tersebut. Adapun 10 pertama bulan Dzulhijjah dijelaskan bahwa hari-hari tersebut merupakan hari yang mulia, ya, bukan dikarenakan ingin meraih sesuatu, disebabkan
ada di sana suatu amalan yang spesial, tidak, tapi adalah hari-hari yang betul dimuliakan oleh Allah. Secara hukum asalnya hari tersebut memang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga disebutkan tiada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah, lebih agung insya Allah, ya, di mana seorang beramal pada hari tersebut. Nah, oleh karena itu, mari kita saling mengingatkan, jangan dilewatkan. Mari kita bersama-sama, ya, untuk tanasuh, saling mengingatkan ini keutamaan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Islam ini. Ya, semoga Allah memberikan kemudahan, pertolongan kepada kita semua untuk melakukan ibadah, ya, di hari-hari yang akan kita lewati, dan untuk memudahkan hal itu semua, bertaubatlah kepada Allah. Kemudian hendaklah kita senantiasa ingat pada kematian, pada akhirat, bekal apa yang telah kita persiapkan, ya, bekal apa yang telah kita kumpulkan melewati alam barzakh, kemudian akan menghadapi alam akhirat. Apa yang telah kita persiapkan? Kemudian kita selalu menghadirkan dalam benak pikiran kita bahawa inilah kesempatan terakhir untuk saya bisa beramal, beribadah. Kesempatan terakhir, tidak akan terulang. Ikhwatal iman para rahimakumullah, semoga Allah berikan kemudahan dan pertolongan kepada kita semua. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu sebagai, ya, tanbih, peringatan bagi kita semua. Semoga kita semua sadar dan memaklumi apa yang akan kita hadapi, dan juga bagaimana tuntunan Rasulullah SAW. Taib. Setelah itu kita, ya, kembali melanjutkan pembahasan tentang akidah. Al-Imam wa akidah ditulis Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, yang berkaitan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan masalah jamaah, ya, dan perintah untuk berjamaah, larangan dari berpecah belah, ya, larangan dari al-furqah. Qala al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wa nara al-jama'ata haqqan wa sawaba, wa nara al-jama'ata haqqan wa sawaba, wal furqata zaygan wa adhaba, wa dinullahi fil ardi was samai wahidun wa huwa dinul Islam. Qala Allah Ta'ala inna ad-dina indallahi al-Islam, wa qala Ta'ala wa raditu lakumul Islam dina, wa huwa bainal ghuluwi wat taqsiri wa bainat tashbihi wat ta'tili wa bainal jabri wal qadari wa bainal amni wal iyasi. Artinya, wa nara, dan kita, yaitu ahli sunnah, kami ahli sunnah juga berpandangan, ya, meyakini. Pandangan sini mencakup atau bermakna keyakinan bahawa al-jamaah adalah hak was-shawab, adalah hak dan benar, wal furqata, dan perpecahan, zaygan wa adhab, adalah kesesatan dan azab, wa dinullah fil ardi was samai wahid, wa dinul Islam, agama Allah di bumi dan di langit adalah satu, yaitu agama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna ad-dina indallahi al-Islam, sesungguhnya agama
yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa raditu lakumul Islam madina." Dan telah aku ridai Islam itu sebagai agama bagimu. Wa huwa bainal ghuluwi wat taqsir. Agama Islam tersebut itu agama yang berada di posisi wasatiyah, yaitu pertengahan. Bainal ghulu wat taqsir, antara sikap ekstrim ghulu wat taqsir dan melalaikan, yaitu mengabaikan. Wa bainat tashbih wat ta'til, dan juga ya pertengahan antara tashbih, yaitu menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk, wa at-ta'til, yaitu mengingkari sifat-sifat Allah. Kan kita jelaskan maksud dari kedua istilah tersebut. Wa bainal jabri wal qadar, dan dalam permasalahan iman pada qadar juga ahli sunnah, akidah ahli sunnah antara pandangan Jabariyah dan Qadariyah. Kemudian juga wa bainal amni wal iyas, juga pertengahan antara rasa aman, merasa aman dari azab Allah, ini akidah al-murji'ah, dan dari rasa putus asa. Jadi putus asa dan pesimis dari rahmat Allah, ini akidah kaum khawarij. Nah, agama Islam berada di pertengahan di antara akidah-akidah yang batil dan menyimpang tersebut. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Jadi akidah ahli sunnah wal jamaah, dan ini prinsip yang sangat mendasar, bahwa kita meyakini al-jamaah adalah hak karena Allah perintahkan, wa shawab karena itu yang disyariatkan oleh Allah, karena mengandung kebaikan bagi umat Islam. Al-jamaah, sehingga diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk berjamaah. Wal furqah, dan perpecahan merupakan kesesatan. Wa adzaban, dan azab. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, di antara prinsip yang sangat mendasar di dalam agama Islam ini adalah perintah untuk berpegang teguh dengan kebenaran, berjamaah di atas kebenaran, dan meninggalkan perpecahan. Perintah untuk berjamaah maka mengandung perintah untuk melakukan seluruh hal-hal yang akan mewujudkan jamaah tersebut, persatuan. Larangan dari perpecahan juga mencakup larangan dari seluruh sarana yang akan menimbulkan perpecahan. Kenapa demikian? Karena jamaah tersebut dibangun di atas al-haq, kebenaran. Makanya huwa haq, haqqan, karena Allah yang menjelaskan tentang kebenaran, dan Rasul yang juga menjelaskan tentang kebenaran jamaah tersebut. Adapun perpecahan, itu semua adalah hal yang tercela. Tentunya perpecahan yang dimaksud di sini perpecahan dalam perkara akidah. Karena perpecahan tercela, tapi perbedaan belum tentu perpecahan. Ikhwatal iman, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk berpegang teguh dengan Islam, dengan jamaah,
Kerana jamaah tersebut bukan sekedar perkumpulan, komunitas, kelompok tertentu yang membuat sebuah komunitas, sebuah ikatan, sebuah lembaga atau organisasi, kemudian mereka memiliki aturan, kemudian mereka berjamaah, berloyalitas berdasarkan organisasi atau kelompok tersebut atau pemikiran. Itu yang dinamakan jamaah. Bukan demikian. Sesungguhnya jamaah itu identik dengan al-haq, kebenaran. Karena kebenaran itulah yang akan menyatukan visi dan misi. Itu yang akan menyatukan persepsi. Itu yang akan menyatukan tujuan dan niat baik. Al-haq, karena kebenaran tidak ada pertentangan di dalamnya. Maka al-jama'atu mawafaq al-haq walau kunta wahdak. Jamaah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran kendati anda sendirian. Bukan jumlah yang mayoritas yang membuat sebuah perhimpunan atau kelompok atau organisasi atau lembaga. Itu tidak identik dengan jamaah. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in, qala al-jama'atu mawafaqa al-haq wa la kunta wahdak. Jamaah itu yang sesuai dengan kebenaran kendati anda sendirian. Kerana landasan yang diikuti oleh jamaah yang pertama yang dibina oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah berpegang teguh, berjalan di atas kebenaran. Tentunya standar kebenaran adalah qala Allah wa qala Rasul. Qala Allah wa qala Rasul. Maka semua yang mengikuti al-haq yang bersumber Al-Quran, dari Al-Quran dan hadis dan ijma' dari para sahabat dalam perkara agama, maka itu adalah jamaah yang wajib kita berpegang teguh dengan jamaah tersebut, dan jangan sampai kita memisahkan diri jamaah tersebut atau menyelisihinya. Qala Allah azza wa jalla wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali Allah, agama Allah. Quran, hadis, Islam, itulah agama Allah yang tidak akan mungkin bisa dipisahkan. Wa la tafarraqu, jangan bercerai-berai, jangan berpecah belah. Wa qala subhanahu ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dalam agama ini. Wakhtalafu, mereka berpecah belah, ya. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang penjelasan kepada mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih, azab yang sangat besar. Wa qala subhanahu innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'an, kemudian mereka menjadi berkelompok-kelompok, kata Allah kepada nabinya, lasta minhum, engkau tidak termasuk pada salah satu dari golongan mereka. Karena agama Islam bukan agama yang mengelompok-kelompok, bukan agama yang memecah belah, ya, tapi agama yang menyatukan umat Islam di bawah naungan syariat Allah Azza wa Jalla, di atas landasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hada wa dinullah. Nah,
Adapun perselisihan, perpecahan